Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Happy Sunday, apa kabarnya? Saya mengucap syukur sekali kalau kita boleh berkumpul sebagai keluarga besar NDC. Baik yang dalam onsite maupun online, saya mengucapkan welcome to the church. Dan mari sama-sama siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau memilih bagian yang terbaik siang hari ini. Kita mau diam di kaki Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kami bawa pujian kami Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang pujian ini Bapak Ibu Saudaraku dengan segenap hatimu. Mari bawa persembahanmu di hadapan Tuhan. Bersama katakan, ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, rinduku, amin. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Benar Tuhan, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya takkan ku tukar kesetiaanku. Hanya Kau satu yang ku rindu. Mari bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Mari sore hari ini nyatakan isi hatimu bahwa Tuhanlah bagian yang terbaik dalam hidup ini, amin. Memilihmu, mengiringimu Tuhan. Mari sampaikan pada Yesus, katakan, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik untuk selama-lamanya. Nama Yesus tidak akan pernah terganti dalam hidup kami Tuhan. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Kami bersorak-sorai kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Siang hari ini kami rindu menikmati hadirat-Mu, memilih bagian yang terbaik dalam hidup kami, yang tidak kami mau tukar dengan apapun Tuhan. Memilihmu
kesehatan kami. Terima kasih buat keluarga kami, pekerjaan kami. Karena kami tahu ada Yesus yang menyertai. Haleluya, Yesus memilihmu, mengasihimu selamanya. Tuhan Yesus melayanimu selamanya. Tuhan, haleluya. Biar sore hari ini boleh menjadi keputusan kami. Mari angkat kedua tanganmu tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Memilihmu bagian kami, katakan. Memilihmu. Kau dengar pujian kami Tuhan. Ya, harta yang berharga, harga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Engkau alasan kami hidup Tuhan, mengiringmu, memilihmu menjadi bagian dalam hidup kami. Kami percaya namamu disenangkan di tempat ini karena hadiratmu turun melalui pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau menyembah Tuhan Yesus lebih lagi bersama dengan saya, katakan amin. Puji nama Tuhan kita. Berapa banyak yang percaya kita punya Allah yang dahsyat? Lambaikan tanganmu tinggi, bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Come on! Biar semua terdengar nama Allah, amin. Bersama-sama pujikan, come on. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Nya disaksikan, kebesaran-Nya bersama sebut namanya, come on. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Mari semua angkat hatimu, angkat suaramu bersama nyanyikan. Kemuliaan-Nya disaksikan, kebesaran-Nya diceritakan. Come on! Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung, kami deklarasikan iman kami Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi
Dia Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Bersama memuji Tuhan. Yang punya Allah dahsyat bersama-sama pujikan. Allahku dahsyat kan? Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Oh tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Kau dahsyat berkuasa Tuhan. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Bersama sorakan haleluya. Kita semua percaya hari ini hari yang sudah dijadikan Tuhan, amin. Jangan ada yang tawar hati, amin. Semuanya bersuka cita buat Tuhan kita. Boleh sambil katakan kanan kirinya bersama-sama, amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Oh mari kita bersuka. Kami percaya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Oh mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari bergembira karena Tuhan sekali lagi naikkan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Oh mari kita, kami mau bersuka hari ini Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Oh mari kita yang bersuka di dalam Tuhan boleh bersama-sama katakan. Bersuka, bersuka, di dalam Tuhan. Lambaikan tanganmu tinggi, katakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Boleh jemaat sendiri katakan bersama-sama. Bersuka, bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita semua bersuka cita karena kita punya Tuhan yang hebat, amin. Dia Tuhan kita yang sanggup melakukan segala perkara. Bersuka citalah buat Tuhan kita. Mari jemaat yang diurapi Tuhan, sekali lagi katakan. Bersuka, bersuka dalam
Ibu Saudaraku. Shalom, senang dan bersyukur dapat menjumpai saudara untuk beribadah bersama kami di NDC. Saya Keja Godam dan berikut NDC News. Puji Tuhan, hari ini di NDC Central Park dilaksanakan sakramen baptisan air. Kami mengucapkan selamat hidup baru kepada saudara-saudara yang mengambil keputusan mengikuti Yesus dan dibaptis. Gunakan aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah, dan untuk mengikuti ibadah di NDC Central Park, saudara wajib melakukan seat booking. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Hadiri ibadah Natal gabungan NDC Women yang disertai performance spesial Natal dengan tema The Chosen. Bersama senior pastor NDC, Pastor Josia Abdi Saputra, Kamis 7 Desember pukul 10.30 di NDC Central Park. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris NDC menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Dapat juga diberikan melalui kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin EDC BCA yang terdapat di counter, atau melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving. Mari bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Laporan persembahan atau janji iman pembangunan NDC PIK 2 dapat dilihat di TV signage di area lobi dan akan diupdate secara berkala. Saudara yang rindu mendukung pembangunan melalui persembahan atau janji iman dapat memberikan melalui aplikasi NDC atau melalui transfer ke rekening pembangunan berikut ini dengan mencantumkan nama atau inisial pada kolom keterangan. Dan mohon kirimkan foto slip transfer melalui hotline NDC di 0811 878 1312. Dengan ini diumumkan bahwa mulai Minggu 3 Desember, NDC akan menambah satu jadwal ibadah baru di NDC Living Word, yaitu ibadah pukul 17. Jadwal ibadah di NDC Living Word akan menjadi seperti berikut ini. Tim NDC Mission telah mengunjungi jemaat Tuhan di Desa Durai, Pulau Sanglar, dan Desa Sei Asam di Kepulauan Riau. Seperti yang kita saksikan, gedung gereja di desa tersebut sangat memprihatinkan, mengalami kerusakan sehingga jemaat kesulitan dalam beribadah. NDC Mission melakukan renovasi gedung gereja untuk GBI Bangsal Ujung, Desa Sei Asam, dan GBI Sanglar, Desa Durai. Mengucapkan terima kasih kepada Yayasan MMNA dan para donatur di NDC. Kami juga berterima kasih karena PMA berkenan untuk merenovasi gedung gereja kami yang sudah memperhatikan ini. Terima kasih kepada semua jemaat NDC. Dukung terus NDC Mission agar tetap menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Joy of Christmas is coming to town. NDC Kids merayakan Natal dengan tema Jingle Joy. Mari ajak putra-putri Anda untuk merayakan sukacita Natal Sabtu 9 Desember 2023 pukul 14 hingga 16 di Prisma Sport Club. Perayaan disertai dengan berbagai games menarik. Sistem pengembalaan dan pemuritan di NDC adalah melalui CORE, Community of Revival. Kami mendorong setiap jemaat dapat bergabung ke dalam CORE untuk digembalakan dan dimuridkan. Saudara akan memiliki keluarga rohani untuk tumbuh bersama. Bergabunglah sekarang juga. Hubungi counter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui aplikasi NDC di menu Join CORE. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Siapkan kembali hatimu Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau bersama-sama mengenal Tuhan.
Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi kami. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Bersama panggil namanya, Yesus kami puja, kami sembah Engkau Raja kami. Berdiri di tengah kami, ditinggikan. Mari bersama-sama bangkit berdiri kembali, katakan sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan. Sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji. Tahu pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sembah kami, oh penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Biar siang hari ini nama-Mu boleh dimuliakan Tuhan, melalui pujian kami, melalui sembah kami. Yesuslah yang layak terima segala pujian dan penyembahan kami. Mari bersama-sama buka kedua tanganmu tinggi, Bapak Ibu Saudaraku, sembah Tuhan dan bersama katakan sembah dan puji penuhi tahta-Mu Tuhan. Menyembah-Mu penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah, kami rindu
Kami sangat yakin dan percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan Engkau akan berbicara buat setiap kami dengan simple dan jelas. Mari Tuhan jamah kami Tuhan, terobosi kami, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan kami selesai dari acara kebaktian ini Tuhan, kami melakukan firman-Mu, bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami juga ingin mengakui bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu. Untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Engkau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar pada sore hari ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di extend buat para worship leaders dan para musicians. Shalom saudara semua. Apa kabar semuanya? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, kita langsung ya, kita lihat Alkitab kita bersama-sama, kitab Keluaran pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Ayat 28. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi apa saudara? Terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Saya percaya kita semua sudah tahu cerita ini, karena ini adalah cerita yang cukup populer di Alkitab saudara dan saya, tentang 10 tulah yang mengenai bangsa Mesir. Dan 2 ayat yang baru saja kita baca, ini setelah tulah keempat selesai, lalat pikat. Dan waktu tulahnya selesai, Musa dan Harun kembali menghadap Firaun untuk melakukan negosiasi ulang. Dengan jelas mereka katakan kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami yang difirmankannya kepada kami. Saudara kalau baca baik-baik, ternyata di ayat 28 setelah tulah keempat, belum sampai 10, ternyata hatinya Firaun agak-agak mendua. Karena Firaun jelas mengatakan, baik, aku akan mempersilahkan kalian pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kalian di padang gurun, tapi perginya jangan terlalu apa tadi? Jangan terlalu jauh. Saudara, tanpa kita sadari sebagai orang-orang Kristen yang sudah cukup lama, saya cuma mau yakinkan saudara bahwa iblis gak pernah takut waktu kita ikut kebaktian sore hari ini. Iblis gak takut sama saudara. Kita mau ikut kebaktian 6 kali sehari, iblis juga gak takut sama kita. Kita mau pelayanan 7 kali, 8 kali sehari, iblis juga gak takut sama kita. Karena sampai hari ini, iblis masih bicara hal yang sama seperti Firaun bicara buat Musa. Boleh kebaktian, boleh pelayanan, tapi perginya jangan jauh-jauh dari gue. Makanya pernah tahu gak, ada orang Kristen, pelayanan rajin, gereja rajin, dosanya juga rajin. Di NDC gak ada. Semuanya rajin kita. Kita rajin melayani, tapi selingkuh kita rajin. Ya, pornografi kita rajin. Tapi kita rajin ke gereja. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita mulai kejebak menjadi orang-orang Kristen yang agamawi. Cuman menjalankan kekristenan, cuman sebatas agama. Dan akhirnya hidup kita dikenal di luar sana, cuman lewat atribut agama yang kita pakai. Kalung kita ada salibnya, oh Kristen. Ya, anting kita salib, oh Kristen. Ya, minggu siang, minggu sore di mall, baju kita paling keren. Karena apa? Bubar kebaktian. Oh Kristen. Sebentar lagi rumah kita semuanya ada pohon Natal. Oh Kristen. Kita cuman dikenal lewat atribut agama yang ada pada kita. Sementara Yesus yang ada di dalam sini seharusnya, itu gak bisa dilihat sama banyak orang.
Yesus yang seharusnya lewat karakter kita, lewat keputusan kita bisa terlihat sama banyak orang, nggak kelihatan. Tolong ingat baik-baik NDC. Kata agama artinya adalah usaha manusia deketin Tuhan. Sementara misinya Tuhan Yesus adalah usaha surga deketin saudara dan saya. Jadi percayalah, waktu kita jadi orang-orang Kristen yang agamawi, kita cuman menjalankan kekristenan cuman sebatas agama, akhirnya kita nggak pernah nyambung sama Tuhan Yesus. Bahasa Perancisnya tulalit. Kita nggak pernah nyambung. Kita akan selalu punya perasaan, saya jauh dari Tuhan, saya lagi nggak dekat sama Tuhan. Tuhan jauh dari saya, Tuhan nggak dekat sama saya. Oh come on guys. Udah berapa kali di dalam perjanjian baru dicatat bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam saudara dan saya. Kurang dekat apa lagi kita sama Tuhan? Pribadinya Tuhan sama kita sudah menyatu. Tapi karena agama begitu mempengaruhi paradigma kita, akhirnya kita punya feeling-feeling demikian. Saya nggak dekat, saya lagi jauh dari Tuhan, dan seterusnya. Ingat baik-baik, Yesus datang ke dunia, dia nggak pernah bawa agama. Sudah terbukti sampai hari ini, agama cuma bikin berantem di mana-mana. Agama bikin bunuh-bunuhan di mana-mana. Makanya Yesus datang ke dunia, dia nggak pernah urusan sama agama. Saudara juga pasti sudah tahu bahwa yang akhirnya bunuh Yesus adalah orang-orang agamawi. Iya kan? Yesus nggak pernah urusan sama agama. Dan waktu kita jadi orang agamawi, kita akhirnya terjebak jadi orang Kristen yang harus bertekad, harus ada usaha untuk nyampe Tuhan. Tekad itu bagus, tapi jangan tekad deketin Tuhan. Karena Tuhan udah di dalam saudara dan saya. Kalau kita jadi orang Kristen tekad, orang Kristen usaha, wow, kita akan kecapean sendiri. Dan banyak orang Kristen menemui kegagalan karena kita nggak paham bahwa Kristus Yesus ada di dalam kita. Yuk, 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di mana saudara? Di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jelas. Waktu kita nggak yakin bahwa Kristus Yesus ada di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, akhirnya kita jadi orang Kristen yang tidak tahan uji. Kita selalu punya konsep kekristenan Tuhan mesti didatengin. Di sebuah tempat, di sebuah gedung, bahkan di sebuah negara. Ini konsepnya orang Kristen di mana-mana. Kayaknya kalau nyembah Tuhan di negara itu, kayaknya lebih gimana dibanding nyembah Tuhan di Central Park. Wah Pak, kalau di negara itu Pak, merinding Pak nyembah Tuhan Pak. Saudara nyadar nggak? Di kamar mayat, merinding loh. Terus kita mau nyama-nyamain gitu, ya. Kita mulai menyamakan hadirat Tuhan dengan merinding atau tidaknya kita. Come on. Kita akhirnya jadi orang Kristen yang tidak tahan uji. Karena kita nggak yakin Yesus ada di dalam. Kita jadi agamawi, kita serba mau usaha, cari Tuhan. Seharusnya kekristenan yang benar adalah kita bawa Tuhan kemana-mana. Lewat karakter kita, lewat keputusan yang kita ambil, lewat keluarga kita, dan seterusnya. Orang-orang bisa lihat, bukan cuma lihat atribut agama, tapi bisa lihat karakter Kristus ada di dalam kita. Pak, tunggu dulu Pak. Yesus kan suruh usaha Pak. Buktinya ada loh Pak, di hukum yang terutama. Dia nyuruh kita untuk berusaha. Mengasihi dia dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Nah, saya cuma mau ajak saudara-saudara di NDC, kita kalau baca Alkitab, kita harus tahu persis Yesus tuh audiensnya siapa. Yesus lagi bicara sama siapa. Sebelum disalib atau sesudah disalib. Oke? Supaya kita nggak goreng-goreng ayat sembarangan. Nggak comot-comot ayat sembarangan. Kita mesti tahu, Yesus tuh lagi bicara sama siapa. Gak semua yang Yesus katakan ditujukan kepada saudara dan saya. Gak semua. Termasuk apa?
hukum yang terutama. Yuk kita buktiin sama-sama. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang apa saudara? Ahli Taurat. Bertanya untuk apa saudara? Mencobai Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Yesus lagi ngomong hukum yang terutama kepada siapa tadi? Ahli Taurat, cuman satu orang. Dan orang ini bertanya untuk apa saudara? Mencobai Yesus. Dijawab sama ini. Terus Pak, yang buat kita yang mana? Kata Yesus yang buat kita tuh yang mana? Yang buat kita tuh ada di Yohanes 15 ayat 7-12. Yuk lihat. Alkitab bilang begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacita NDC menjadi penuh. Ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku apa saudara? Telah mengasihi kamu. Passwordnya telah, ingat baik-baik. Jadi saudara dan saya sudah dikasihi duluan sama Tuhan Yesus. Supaya apa? Kita bisa saling mengasihi. Oke? Makanya kalau saudara senang judul khotbah saya sore hari ini adalah receiving. Menerima. Kita harus paham dalam hal menerima. Dan ini seringkali efek, ya, pengaruh sekali kepada kita yang mau melayani Tuhan. Karena kita agamawi, kita pikir saya mau buat sesuatu buat Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Saya harus bikin sesuatu buat Tuhan. Dan akhirnya waktu kita nggak ngerti arti menerima, kita gagal dalam hal memberi. Saya ulang. Waktu kita nggak ngerti arti daripada menerima, kita akan gagal dalam hal memberi. Kita pengen memberi buat Tuhan, tapi kita nggak ngerti menerima dari Tuhan. Kita pengen melayani. Nah ini yang saya mau bahas. Tapi kita nggak ngerti dilayani sama Tuhan Yesus. Karena berangkat dari password kita telah. Semuanya ternyata inisiatornya itu Tuhan Yesus. Semua dia yang duluan, dia yang mulai duluan, bukan kita. Agama mengajarkan kita duluan untuk dapetin kasihnya dia. Tuhan Yesus enggak, dia duluan yang sayang sama saudara dan saya. Makanya kita jadi orang Kristen, percayalah dan kasih lihat ke keluarga saudara, saya disayang sama Tuhan Yesus. Stop kasih lihat ke keluarga saudara, saya sayang sama Tuhan. Beda. Instagram kita isinya cuma lagi angkat tangan, ya minggu ini angle kanan, minggu depan angle kiri, bulan depan black and white, semuanya lagi angkat tangan. Cuman mau kasih lihat, saya pelayanan, saya sayang sama Tuhan, mau kasih lihat sama kakak, sama adik seperti itu. Stop. Kasih lihat saya disayang sama Tuhan, beda. Kalau saya disayang sama Tuhan, saya akan sayang sama istri saya. Amin suami-suami. Kok ada suara perempuan? Maksudnya? Kalau saya di ngertiin sama Tuhan Yesus, saya mau ngertiin suami saya. Amin istri-istri. Kok di sini doang ya? Saya di sini aja kalau gitu. Kalau kita percaya kita diampuni sama Tuhan, kita juga akan mengampuni orang yang nyakitin kita. Itu gaya hidup orang yang percaya telah
dikasihi sama Tuhan Yesus. Makanya kalau ada orang lagi cerita aibnya sama saudara, muka kita setel biasa aja. Kita sama-sama pendosa soalnya. Tapi kalau ada orang, Pak, saya jatuh dalam dosa. Hah? Masa? Kok bisa? Sama loh. Kalau ada orang lagi cerita aibnya, cerita kelemahannya, biasa aja dengerinnya. Oh iya, biasa aja. Gak usah yang kayak kebingungan gitu. Hah? Kok bisa sih? Masa? Gak usah gitu-gitu. Kita sama-sama pendosa, bedanya dia ngaku, kita enggak. Sama-sama pendosa. Bedanya dia ketahuan, kita belum. Ya kan? Kita sama-sama pendosa. Nah, waktu kita percaya, saya sudah disayang sama Tuhan Yesus, kita akan beda. Pelayanan kita akan beda, semuanya akan beda. Kita mesti mengerti terlebih dahulu, saya sudah dilayani sama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saya akan memberi kepada orang lain. Yuk kita lihat, Yohanes pasal yang keempat. Ayatnya yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat apa saudara? Letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ayat 8. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli apa saudara? Padahal Yesus lagi aus, nggak nyambung. Seringkali orang Kristen kalau mau tekad, mau usaha pakai kekuatan sendiri, kita jadi nggak nyambung sama pencipta kita. Kita nggak dapetin hatinya dia, kita nggak dapetin maunya dia tuh apa. Kita nggak dapet, persis kayak murid-muridnya. Yesus masuk, Yohanes mau kasih lihat bahwa Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Dia letih. Dan itu jam 12 siang. Berani jam 12 siang di luar CP? Yesus di luar lagi letih. Dan dia bilang, saya haus. Murid-muridnya gak nyambung. Murid-muridnya malah pergi cari makanan. Gak nyambung. Dan akhirnya percakapan terjadi antara Yesus dengan wanita dari Samaria. Nah, saudara mesti tahu bahwa peristiwa ini terjadi, Yesus itu mau bertolak dari Yudea ke Galilea. Dan Yudea ke Galilea, ini kayak kancing saya Yudea. Oke. Galilea ada di forehead saya. Samaria di kacamata saya. Oke. Jadi orang Yahudi kalau mau dari Yudea mau ke Galilea, biasanya mereka muter, gak mau lewat Samaria. Kenapa? Ganjil genap. Enggak. Saudara terlalu percaya sama pendeta kayaknya ya? Hah? Mereka jadi kalau mau ke sini, ke atas, ke Galilea, mereka muter jauh. Sama dari Cawang misalnya, mau ke Central Park, muter, lewatin Ancol dulu. Nah orang Yahudi kayak begitu. Kenapa? Karena orang Samaria dianggap najis sama mereka. Makanya mereka gak mau lewat situ. Kenapa? Orang Samaria adalah blasteran ya, campuran antara Yahudi sama Asyur. Karena dulu Yahudi dijajah, banyak yang diperkosa jadi punya anak. Nah ternyata orang Samaria punya kebiasaan yang sama, kawin campur sama suku-suku lain. Makanya orang Yahudi gak suka sama mereka. Jadi kalau mereka mau ke atas, ke utara, mesti muter. Nah coba lihat lagi ayat 4, saya mau bacain buat saudara. Ia harus melintasi daerah, wow, Yesusnya kita. Saudara mungkin lagi ngalamin yang sama. Ditolak sama banyak orang gak mau ketemu saudara, orang nganggap saudara najis, ya, dan lain sebagainya. Tapi ingat baik-baik mulai sore hari ini, setiap hari Yesus harus melewati rumah saudara. Dia gak pernah jijik sama saudara. Karena dia telah sayang sama saudara. Nah, ngobrol sama wanita dari Samaria. Ngobrol, wanita Samaria juga bingung. Saudara baca aja nanti. Kok orang Yahudi kan gak bergaul, kok minta-minta air sama kita? Kan kita gak bergaul, kita dianggap anjing, dianggap najis, dan lain sebagainya. Banyak banget predikat kalian untuk kita.
Mereka ngobrol, akhirnya Yesus kasih tahu dia siapa. Dia Mesias. Dan wanita ini akhirnya, kalau saudara baca, dia jadi penginjil pertama di Samaria. Dia bilang sama tetangganya, hey, lihat ada orang yang tahu semua yang saya buat, but he still love me. Dia tahu semua. Saudara tahu wanita ini kan? Bad record, track recordnya jelek, kawin cerai 5 kali. Waktu hari itu dia ketemu dengan Yesus, dia sedang buffalo gathering. Salah kayaknya Inggrisnya ya. Apa itu? Ha? Ya, lagi kumpul, summon leven, kumpul kebo. Track recordnya jelek, makanya dia ke sumur siang-siang. Semua wanita Samaria ke sumur pagi hari pasti. Wanita ini menghindari wanita-wanita yang lain dan wartawan infotainment pasti. Dia nggak mau deket-deket. Tiba-tiba dia ketemu Yesus. Dia bicara sama Yesus, akhirnya dia dijamah. Dia dirubah hidupnya. Nah sekarang saya mau ajak saudara, kita lompat ke ayat yang ke-32. 31 dan 32 dulu. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Ayat 32, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Wow. Tadi Yesus waktu jam 12 siang keadaannya lagi apa, masih ingat? Letih dan haus. Tiba-tiba murid-muridnya datang kan, bawa makanan. Rabi, makanlah. Yesus jawabnya gini, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ternyata that's his passion. Tuhan Yesus punya passion melayani saudara dan saya. Ternyata di awal-awal Yohanes 4 dia letih. Waktu muridnya datang dia udah seger. Kayak mesin di time zone dimasukin koin. Nyala tiba-tiba. Yesus menjadi Tuhan waktu dia bisa melayani saudara dan saya. Waktu kita persilahkan dia melayani kita. Kita seringkali pengennya melayani dia. Akhirnya gak nyambung kayak murid-muridnya. Beli makanan padahal Yesusnya lagi aus. Wanita ini mempersilahkan Yesus jadi Tuhan atas hidupnya. Dengan apa? Dia persilahkan Yesus melayani dia. Padaku ada makanan yang kamu gak kenal. Saudara ngerti passion? Passion di dalam kita itu membuat kita lupa makan. Ya, ibu-ibu, yuk sayang belanja yuk, padahal mau makan, yuk langsung berangkat. Padahal lagi makan. Arsenal ngegolin, saya tinggalin meja makan biasanya. Ya, saudara nggak tahu Arsenal ya? Because what? That's my passion. Arsenal, Argentina, that's my passion. Nah sama juga dengan Yesus. Dia menjadi Tuhan kalau kita persilahkan dia melayani kita terlebih dahulu. Kita seringkali lupa gini-ginian karena kita udah kelamaan jadi orang Kristen usaha. Pakai usaha sendiri. Orang Kristen tekad dengan tekad sendiri. Kita lupa. Dan waktu kita kecapean pelayanan. Kita mau pakai usaha sendiri untuk recovery. Mungkin saya kurang doa pagi kayaknya. Mungkin saya kurang puasa. Kita mau pakai lagi usaha kita. Kita nggak pernah pause dan bilang, Tuhan layani aku. Bicara sama aku. Kita lupa gini-ginian. Ingat sekali lagi, waktu kita gagal menerima, kita akan gagal memberi. Kita lupa. Kita pikir kalau udah pelayan Tuhan kayaknya gimana banget. Kita lupa semuanya. Ayat 34. Ini dia makanannya Yesus. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya mau tanya, Yesus datang untuk dilayani atau untuk melayani? Salah satu cara kita membuat Yesus jadi Tuhan atas hidup kita, persilahkan dia melayani kita. Mungkin saudara lagi capek hari ini. Mungkin saudara lagi kesel sama suami, sama istri. Ya, mungkin saudara lagi marah. Tapi coba pause sebentar dan persilahkan Yesus melayani kita. Tuhan bicara sama saya. Jangan terus jadiin Tuhan Yesus cuman asisten.
Tuhan tolong dong jangan hujan. Tuhan tolong dong saya mau tender, tolong. Cuman kayak asisten doang Tuhan. Tapi salah satu cara kita jadikan dia Tuhan atas hidup kita. Kalau kita persilahkan dia melayani kita. Yohanes 13 ayat 4 sampai 9. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Petrus suka protes soalnya. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? 7. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Ayat 8, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Wow, Petrus ya, sombong. Dia pikir dia bisa buat semua buat Yesus. Engkau nggak akan membasuh kakiku untuk selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. You will never be the part of me. Kata lain dari bahasa Yunani yang muncul adalah, kita nggak akan ngerti destiny kita. Kita melayani, kita nggak ngerti destiny kita. Makanya kita kecapean terus. Pelayanan semua akhirnya serba racing. Adu-aduan, siapa yang lebih kudus, siapa yang enggak. Siapa yang lebih baik, siapa yang enggak. Jadi gitu-gitu akhirnya. Serba pertandingan kayaknya semuanya. Karena kita nggak sadar harus menerima terlebih dahulu. Petrus, kau nggak akan basuh kakiku untuk selama-lamanya. Saudara, kalau kita tidak mempersilahkan Yesus untuk melayani kita, kita nggak akan pernah mendapat bagian di dalamnya. Petrus sadar, tiba-tiba dia minta mandi, ayat 9. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Minta mandi tiba-tiba. Simon protes. Lukas 10, ayatnya yang ayat yang ke-38. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Judulnya itu Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan apa saudara? Terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta, ngapain saudara? Sibuk kayak kita ya. Sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bagian yang terbaik, agathos, benefit. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang gak akan diambil daripadanya. Yesus datang, dengan Yesus berkata-kata adalah dua hal yang berbeda. Kita seringkali pengen Yesus datang aja. Ya, dan kita mulai sibuk melayani dia. Kita sibuk ya mau ambil hatinya dia. Bagus sih. Tapi lebih bagus adalah kita ikutin Maria. Karena kehadiran dan perkataan adalah dua hal yang berbeda. Seringkali kita ngerasain Yesus hadir, tapi kita nggak dengar perkataannya. Sementara Maria, dia mau duduk dan dengar apa kata Tuhan Yesus. Saudara kalau Jokowi ke rumah saudara, terus dia panggil saudara by name. Jess ini Jess. Wih. Kira-kira gimana ya? Bentar ya Pak, saya mau selfie dulu. Kita akan langsung datang. Kita akan ngomong, kita mau dengar dia mau ngomong apa. Nah seringkali ini yang gak terjadi dalam kekristenan. Karena kita jadi Kristen yang usaha. Kristen agamawi. Semuanya mau tekad sendiri. Kita gak pernah pause dan bilang Tuhan bicara. Ini dia caranya saudara, Yesus melayani kita. Dengan apa? Perkataannya.
Saudara kalau lihat Wahyu 19, salah satu nama lain dari Tuhan Yesus adalah firman Allah. Persilahkan firman Tuhan untuk melayani kita. Adain waktu. Jangan cuma datang ke Tuhan, Tuhan bawa proposal ini ya. Tuhan mau ngomong, amin. Loh, Tuhan juga bingung. Saya mau ngomong kok ditinggal selalu. Kita terlalu sibuk. Adain waktu untuk Tuhan melayani kita. Yang setuju bilang amin. Waktu Yesus mulai pelayanan, waktu dia habis dibaptis, Matius 3. Langit terbuka, ada suara dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita semua tahu. Jadi ini adalah the power, kuasa daripada afirmasi. Saya udah terlalu banyak ketemu anak-anak muda yang terluka karena nggak dikasih afirmasi. Saya punya anak saya punya teman. Dia dari kecil pernah nangis, dari SMP kalau nggak salah. Dia nangis karena dikatain perempuan sama teman-teman sekolahnya. Dia laki. Dia datang ke papanya, Pak aku dikatain perempuan. Papanya ngomong apa? Emang kamu kayak perempuan? The power, kuasa dari afirmasi. Dari ayahnya sendiri. He is gay now. Afirmasi itu bahaya sekali. Makanya waktu Yesus dicobai sama iblis, Matius 4. Iblis punya modus yang sama sampai hari ini. Kalau saudara baca Matius 4 ayat 3 dan 6. Ya, jika engkau anak Allah, yang dikasihinya dihapus sama iblis. Dihapus. Iblis gak pengen saudara dan saya percaya bahwa kita dikasihi sama Tuhan kita. Dan dia selalu pakai kata jika untuk membuat kita bingung. Itu iblis. Anak saya, my daughter, dia kayaknya jam 5 nanti mau datang ikut kebaktian di sini. Dari kecil saya suka pergi berdua dia. Dan saya gak pernah bosen-bosen untuk mengatakan bahwa kamu cantik sekali. Ya, saya selalu tatap matanya dari dia kecil, kamu cantik sekali. Dia makin segini, kamu cantik sekali. Saya selalu liatin matanya. Kita sering ngedate berdua. Nah, waktu SMP, saya dan anak-anak, kita tuh sebenarnya bukan anak-anak mall. Kita pencinta alam banget. Jadi anak-anak saya tuh kulitnya sawo mateng, gak putih-putih kayak saudara begini. Ya, agak gelap kulitnya. My daughter apalagi. Nah, pernah satu hari SMP, saya jemput dia. Saya dengar teman sekolahnya, bahasa sekarang ngebully dia. Dia dikatain, hitam mau kemana lo? Digituin. Saya nggak kenapa-napa temen yang ngomong gitu. Yang saya concern cuma my daughter. Dia terluka atau tidak, saya liatin. Dia jalan ke mobil kan. Sampai di mobil, dia, halo Dad, kita makan di mana? Dia tidak terluka sama sekali. Bahkan sampai hari ini, dia jadi anak, udah 25 tahun. Yang percaya diri. Sawo mateng. Dia percaya diri. Karena apa? Dari kecil. Kuasa afirmasi. Kamu cantik. Kamu cantik. Dia keluar rumah. Dia dibully sama temennya sendiri. Dia tidak terluka. Karena dia percaya apa yang dedinya ngomong kalau dia cantik. Saudara, sama kayak Yesus. Dicobai iblis. Dia tidak goyah. Seharusnya saudara dan saya, kita nggak gampang jatuh. Gak gampang terguling, gak gampang terpleset. Karena kita percaya, seharusnya kita percaya, kita disayang luar biasa sama Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita anak-anak kesayangannya dia semuanya. Dia gak pilih kasih, kita semua anak-anak kesayangannya. Seharusnya kita gak dengerin apa kata dunia. Dunia boleh ngomong apa, kamu gini, kamu gitu. Tapi dengerin perkataannya Tuhan Yesus kita. Dengerin. Izinkan dia untuk melayani saudara dan saya. Amin saudara. Boleh ayat terakhir, saya lupa kasih ayat ini ke multimedia. Ulangan 32 ayat 11. Ulangan 32 ayat yang ke-11 dan 12 bagian A saja. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat 12, bagian A saja. Demikianlah, siapa saudara?
Tuhan sendiri menuntun dia. Ini by the way ini adalah nyanyiannya Musa waktu baru lewatin laut yang dibelah. Jadi ini nyanyian, tiba-tiba di tengah lagunya Musa keluar lirik ini. Laksana Raja Wali, saya dulu waktu baca I have no idea. Saya nggak ngerti nyanyian Musa ini. Sampai satu hari saya dapat DVD keluaran Discovery Channel. Asli, bukan bajakan DVD-nya. Waktu saya nonton, saya kaget. Ayat ini ternyata 100% akurat. Jadi Raja Wali kalau anak-anaknya mau lahir, mamanya akan terbang ke tebing yang tinggi sekali. Dan dia akan men-set up sebuah sarang. Sarang apa sangkar sih? Sangkar yang di rumah ya? Oke, sarang. Diameter cukup besar, ada 3 bagian. Duri-duri, daun-daun, dan bulu-bulu dari sayap mamanya. Telur-telur ditaruh di situ. Dijagain sama mamanya. 1 hari netes. Bayi-bayi Raja Wali lahir. Oke. Dan mereka nggak sadar, mereka ada di tempat yang tinggi. Dan saya mau tanya, udah pada bisa terbang belum? Belum. Dan mamanya tiap hari, waktu anak-anaknya aus, minuman datang. Nyaman anak-anaknya. Lapar, makanan datang. Sampai satu hari, the size of their bodies udah mirip sama mamanya. Dan mamanya ngeliat nih anak-anak udah segede saya tidur terus di rumah. Mamanya mulai menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Ini maksudnya. Digoyangin sampai bulu-bulu berjatuhan, daun-daun berjatuhan, tinggal apa? Duri. Waktu tinggal duri, mamanya stop. Anak-anak yang tadinya nyaman, hidupnya tidak nyaman lagi. Dan mereka mungkin kalau bungsu, ya bungsu biasanya berandalan ya. Saya bungsu soalnya. Biasanya bungsu mulai, nggak enak sekarang di rumah, kita keluar aja ya kak. Nah yang lucunya kakak-kakaknya dengerin biasanya. Hah? Kita keluar rumah aja, yuk keluar. Mereka keluar, mereka nggak sadar, mereka ada di tebing yang tinggi. Mereka jatuh belum bisa terbang. Jatuh. Dan waktu lagi jatuh, mamanya terbang ke sana kemari. Persis yang Alkitab catat. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Kayak nggak peduli, mencolok sana, anak lagi jatuh. Mama jahat. Mungkin mereka ngomong gitu. Kebanyakan nonton film nih gue nih. Itu kalau zaman sekarang anak lagi sakit, mama nongkrong di mall, nah kira-kira kayak gitu ya. Nah waktu anak-anak sudah mau sampai di dataran, mereka pasrah, kak matilah kita semua, pelukan adik kakak. Mamanya pas lihat, mamanya baru ambil keputusan untuk jemput. Dan waktu mamanya jemput, sayapnya nggak dibuka, sayapnya ditutup. Akibat sayap mamanya ditutup, kecepatan mamanya melebihi kecepatan anak-anaknya. Perbandingannya kayak F1 sama bajai. Kenceng banget mamanya. Mamanya ternyata sampai di bawah duluan, dibuka sayapnya, anaknya satu persatu jatuh di sayap mamanya. Dan dibawa terbang. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Saya mau tanya, siapa yang duluan nolong? Hah? Tuhan yang selalu duluan kan? Siapa yang duluan mengasihi? Siapa yang duluan inisiatif? Selalu Tuhan yang duluan. Makanya izinkan dia untuk melayani kita. Sekalipun kita lagi jatuh, pemazmur nangkep, kita gak akan sampai tergeletak. Karena Tuhan menopang tangan kita semua. Tuhan selalu inisiatornya. Yang selalu mau duluan melayani kita. Jangan ambil inisiatif itu. Tapi izinkan dia melayani kita duluan. Raja Wali kalau mau mati balik ke tempat kelahirannya. Di tebing yang tinggi. Heroik matinya. Beda sama ayam. Ayam mati mengenaskan. Dipotong-potong, dada jadi 2. Dada mentok, dada tulang. Pahanya 2, paha atas, paha bawah. Terus karir ayam ketebak KFC sama Nyonya Suharti. Ketebak. Raja Wali, jangan kaget kalau kita dibawa terbang tinggi sama Tuhan Yesus. Karena kita bersedia dilayani oleh Dia. Amin saudara. Kasih waktu untuk Tuhan melayani kita. Dan Tuhan jadi Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati saudara. Selalu harmonis. Selalu sukses.
rekening bank selalu penuh buat saudara-saudara. Kok kenceng banget kalau gitu-gituan ya? Saya minta dengan hormat Bapak Koordinator untuk berdoa buat kita semua. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan yang memberikan kepada kami Tuhan hikmat dan juga pengertian Tuhan. Engkau membawa kami kepada new level of understanding, pengertian yang lebih tinggi. Bahwa kami menjalani kehidupan kekristenan bukan karena upaya kami, usaha kami Tuhan. Tapi biar Engkau lebih dahulu melayani kami dan kami mendengar suara-Mu dan lebih banyak Tuhan menghadirkan dan berjalan bersama dengan Tuhan sehingga orang lain bisa melihat ada Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, Pastor Jesse Lantang sudah berkat buat kami semua. Kiranya Kau memberkati kehidupannya, jadikan berkat yang lebih besar bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya saudara, sebelumnya mengucapkan terima kasih lebih dahulu kepada Pastor Jesse yang sudah jadi berkat buat kita. Ya, dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Ya, selanjutnya saudara, bagi Anda yang sedang menghadapi pergumulan dan masalah di gereja kita, saudara bisa scan QR yang ada ya, supaya ada banyak ratusan pendoa bisa support Anda di dalam doa, dalam pergumulan yang Anda hadapi. Ya, dan saya percaya kalau Anda disupport, didoakan, itu besar kuasanya saudara ya. Kemudian Anda juga saya dorong untuk bisa mengikuti Revival Night yang diadakan seminggu 3 kali, supaya roh kita bugar ya, kita tetap di dalam penyembahan, kita bisa mendengar suara Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Oke, tidak ada hal yang lain, mari kita membangkit berdiri bersama-sama. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir di tempat ini. Oke, mari kita akan sekali lagi berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk ibadah yang sangat memberkati kami, dan kami percaya Engkau sudah memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan setiap umat-Mu Tuhan. Dan aku percaya mereka yang datang dengan lemah, Engkau berikan kekuatan. Mereka yang datang dengan putus asa, Engkau berikan pengharapan. Dan mereka pulang hari ini dengan kekuatan dari Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Dan Tuhan mau supaya mereka lebih banyak berdiam di bawah kaki-Mu, mendengar suara-Mu Tuhan. Dan mengizinkan Tuhan melayani kami lebih dahulu, supaya Tuhan kami bisa melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, dan akhirnya saudara terkasih, Tuhan arahkan hatimu. Terimalah segala berkat, damai sejahtera, anugerah dari Allah Bapa yang di sorga, cinta kasih sayang di dalam Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai kehidupanmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.